Selamat pagi jemaat Tuhan. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia semakin sering diguncang oleh peristiwa intoleransi, pembubaran ibadah, pelarangan rumah ibadah, hingga kekerasan karena perbedaan keyakinan bukan lagi hal yang langka. Yang menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah bagaimana umat Kristen seharusnya bersikap. Diamkah, marahkah, atau bersuara dengan kasih dan kebenaran? Yang pasti, jemaat Tuhan, pandangan Kristen atau iman Kristen adalah berdiri di atas kasih dan kebenaran. Sebagai umat Kristen, kita percaya bahwa setiap manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dalam Kejadian 1 ayat yang ke-27. Itu berarti setiap manusia tanpa memandang agama atau latar belakang memiliki martabat yang harus dihormati. Saat seseorang dianiaya karena imannya, kita tahu itu bukan hanya pelanggaran HAM, tetapi juga penghinaan terhadap gambar Allah itu sendiri. Tuhan Yesus pernah berkata, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Matius 5 ayat 44. Tetapi kasih bukan berarti diam. Kasih sejati menuntut sebuah keadilan. Kasih membela yang tertindas. Itulah mengapa umat Kristen tidak boleh menjadi umat yang apatis. Kita harus memiliki sikap tegas, tidak diam, tidak membalas, tetapi melawan dengan terang dan kasih Allah. Dalam menghadapi intoleransi, kita tidak membalas dengan kebencian, tetapi kita juga tidak memilih diam dan pasrah. Umat Kristen harus berani bersuara di media sosial, di mimbar, di ruang publik, bukan untuk menuntut hak yang egois, tetapi untuk menegakkan keadilan bagi semua. Sikap kita harus seperti Rasul Paulus di dalam Kisah Para Rasul yang ke-16 ayat yang ke-37. Ketika hak-haknya sebagai warga negara dilanggar, Paulus tidak diam. Ia bersuara dan menuntut keadilan. Itu bukan sikap memberontak, tetapi sikap iman yang bertanggung jawab. Nah, bagaimana panggilan untuk gereja masa kini? Apa yang harus dilakukan gereja menghadapi sikap yang intoleran? Kita harus menjadi suara yang profetik. Gereja bukan hanya tempat ibadah. Gereja adalah suar di tengah kegelapan dunia. Maka gereja harus menjadi suara bagi yang tidak bisa bersuara dan berani menyatakan intoleransi adalah sebuah dosa sosial. Apakah dengan berdoa saja cukup? Tentu saja tidak. Kita tidak cukup hanya dengan berdoa di balik tembok gereja. Kita harus terlibat dalam advokasi, dalam dialog lintas agama, dan dalam pendidikan nilai-nilai toleransi kepada generasi muda. Jika tidak, maka terang itu padam bukan karena ditindas, tetapi karena kita biarkan mati. Sebagai penutup, jemaat Tuhan, kita harus memiliki iman yang menyala di dalam kegelapan. Dalam dunia yang semakin gelap oleh kebencian, umat Kristen dipanggil untuk menjadi terang. Dan terang itu harus bersinar. Bukan hanya di gereja, tetapi di jalanan, di publik, dan di hati bangsa Indonesia ini. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu, bukan hanya untuk membela hak kita, tetapi untuk membela nilai ilahi, keadilan, damai, dan kasih bagi semua. Karena saat kita diam terhadap ketidakadilan, kita sebenarnya sedang menyetujui kegelapan. Intoleransi adalah pelanggaran terhadap martabat manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Umat Kristen, umat percaya harus bersikap tidak untuk membenci, tidak untuk membalas, tetapi juga kita tidak boleh diam. Menyuarakan kebenaran dan keadilan adalah bentuk kasih. Gereja harus menjadi suara kenabian yang menuntun bangsa, bukan hanya tempat perlindungan. Pembiaran sebuah kesalahan adalah sebuah dosa kolektif. Mari kita berdoa. Bapa, tolong kami menjadi terang dimanapun kami ada, di kantor kami, di sekolah kami, di rumah kami, dimanapun. Kami diberikan keberanian untuk menyuarakan firman-Mu Tuhan. Diberikan keberanian untuk menyatakan kebenaran dan keadilan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua.